lagi, gengs. Hari ini akan ada sedikit prakarya nih. Pertama kalinya sejak motornya dibeli, mau ganti oli sendiri. Motor ini kan udah injeksi ya, jadi secara perawatan maintenance gak terlalu ribet sebenarnya. Asal rajin ganti oli sama perawatan, mungkin rantai kali yang paling sering harus disetel. Nah, ini peralatannya disiapin nih. Olinya akan pakai ini Shell Advance 10W40 sesuai dengan speknya di owner's manual. Yuk kita lanjut. Ya, mungkin informasi tambahan juga nih sebelum kita lanjut. Secara overall masih standar sih KLX nya, jadi even lampunya pun belum diganti. Terus ubahannya belum terlalu banyak. Paling utama sih sebenarnya ini, rubah knalpot ganti. Ini udah mesti wajib sih, kalau di jalur kan harus kedengeran, gengs. Bahaya kalau nggak kedengeran. Jadi diganti sama knalpot airspeed. Kemudian ini ditambahin rek belakang dari Trailblitz. Diganti lampu belakang karena yang aslinya itu kan terlalu gambut ya, jadi nggak cocok kalau dipakai ke jalur. Nah, yang paling utama mungkin ini, ganti ban. Jadi bannya sendiri pakai Dunlop DGX01 untuk depan. Ukurannya 80/100 ring 21. Nah, untuk yang belakang masih pakai Dunlop tapi agak lebih serius. Jadi kita pakai Geomax MX3S. Ukurannya 110 strip 100 18. Jadi ring 18, tadi depan 21. Nah, ini profil konturnya yang buat Geomax-nya ya. Kalau lihat, jadi knobinya ini dia agak jarang-jarang nih. Dan bannya itu sebenarnya lebih ke soft. Jadi cocok untuk trek tanah merah kalau buat main di Acacia. Teori. Kalau secara skill ya tergantung, secara performa ya tergantung skill ridernya. Tetap aja, gengs. Ini kan hanya alat ya. Setuju nggak? Yuk kita lanjut untuk ganti olinya. Sedikit pembahasan tentang oli nih, gengs. Mau cerita sedikit kenapa saya pilih Shell. Jadi yang pertama, varian kelasnya untuk oli, terutama di viskositas 10W40 Shell itu lumayan lengkap ya. Jadi dia ada kelas yang oli mineral, kemudian kelas yang ini synthetic base, itu maksudnya lebih ke semi sintetik, dan ada yang paling tinggi adalah yang full sintetik. Jadi pilihannya lengkap gitu. Nah, kenapa saya pilih yang semi sintetik ini lebih karena sebenarnya cukup untuk mesinnya, karena kan KLX itu kan masih tanpa radiator ya, jadi mesinnya itu masih berpeting udara. Jadi menurut saya sih, again ini pendapat pribadi aja, jadi lebih cukup sebenarnya semi sintetik itu. Lagi pula yang full sintetik itu harganya 2 kali lipat, coy. Jadi ini kemarin dibeli di pom bensin Shell itu sekitar 62.000 atau 64, saya lupa. Kalau untuk yang full sintetik Shell Advance Ultra dengan viskositas yang sama itu kena di sekitaran 122 atau 123 ya ribu. Jadi lumayan. Ya nggak isu sih sebenarnya. Kan semuanya juga kalau misalnya lebih bagus, mesin juga lebih terawat.
Tapi ini udah lebih dari cukup sih saya kira. Itu. Nah, sekalian juga nih, mumpung kita temanya lagi ganti oli ceritanya. Jadi bahas sedikit soal spesifikasi oli itu sendiri ya. Jadi di sini ada tulisan viskositas untuk oli Shell ini adalah 10W40. Nah, itu ada yang tahu kan nih artinya apa nih? Jadi 10W itu W stand for winter secara Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya. Dia berarti adalah oli ini viskositasnya untuk dalam kondisi mesin dingin itu 10. Makin kecil angkanya makin tipis, makin viskositasnya makin tipis. Kalau makin gede itu makin kental ibaratnya. Jadi sebenarnya untuk di iklim tropis kita itu kalau kita cari oli, yang dicari itu sebenarnya lebih penting yang di angka belakang. Jadi sesuai spek KLX 230 ini mesti diisi dengan viskositasnya 40. Walaupun itu masih tergantung kebutuhan juga ya. Kalau misalnya di cuaca ekstrim mungkin kayak di Afrika atau di tempat lain yang panasnya melebihi di Indonesia seperti kita ini, mungkin viskositasnya harusnya naik. Tapi untuk di kita cukup di 40. Nah, 10W-nya sebenarnya nggak terlalu impact karena itu tadi W itu stand for winter, jadi cold start pada saat nyalakan mesin kondisi suhu dingin. Viskositas minimalnya penting kalau untuk di daerah yang suhunya dingin. Itu aja guys. Tetap ya, jadi usahakan kalau pilih oli itu sesuai dengan spesifikasi mesin yang diberikan oleh pabrikan. Iya, kembali lagi nih ke KLX-nya. Jadi udah mau mulai KLX-nya. Mungkin jelaskan dikit-dikit ya partnya. Nah, di sini ada katup pengisian oli. Di sini ada jendela untuk intip. Jadi KLX udah dilengkapi dengan ini. Kalau level olinya kurang, kita bisa lihat batas minimum, batas maksimum seharusnya ada di tengah-tengah. Kemudian ini case untuk filter olinya kalau diganti. Nah, kemudian di kolong nih ya sedikit ke bawah. Nah, ini oil drainnya. Oil drainnya untuk kita nguras oli sebelum diisi dengan oli yang baru. Jadi oh iya, ini tambahan lagi aksesori sebenarnya ya. Jadi saya sebenarnya udah pakai pelindung mesin walaupun dari plastik dan dari Kawasaki sendiri. Jadi bagusnya walaupun sudah terpasang tapi dia tetap disediakan lubang untuk supaya nggak perlu copot-copot protektornya ya kalau kita mau ganti oli. Nice. Nah, jangan lupa sebelum ganti oli itu sebenarnya paling utama kita coba panaskan mesinnya dulu supaya olinya bersirkulasi ke sela-sela mesin, kemudian baru kita drain, kita kosongkan. Sekalian tes sound nih untuk knalpotnya, mungkin yang belum pernah dengar knalpot Airspeed dari Roda Jaya motor di Malang. Nah, ini setelah motor dipanaskan kemudian kita tegakkan, itu kita lihat nih jendela intipnya tepat di tengah-tengah, jadi volumenya cukup, sudah kelihatan hitam ya. Emang waktunya diganti walaupun secara kilometer sebenarnya masih jauh sih. Ini lumayan jarang dipakai, maksudnya hanya dipakai main aja, nggak dipakai jalan-jalan terlalu jauh. Persiapan gengs, ini toolsnya andalan banget nih. Beli ala carte ya,
supaya lebih murah sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau beli tools tuh saya kasih tahu jangan, nggak perlu beli yang satu set sebenarnya. Jatuhnya itu kayak apa ya, mubazir. Jadi cukup beli ini. Saya beli alatnya ini yang 3/8 dari JTech ini. Kemudian beli mata kuncinya. Kemudian buat KLX ini mata kunci yang dibutuhkan itu nomor 8 dan nomor 14 untuk drain boltnya. Jadi cuma 2 ini aja. Nah tadi seperti saya bilang nggak perlu beli satu set sebenarnya. Jadi kunci-kunci umum yang dipakai itu nggak banyak nih sebenarnya. Yang paling umum itu 8, 10, 12, 13, 14. Sisanya kadang-kadang ada 15, kadang-kadang ada 17. Dan jarang butuh sampai nomor 23 atau 24 gitu. Jadi lebih baik beli seperlunya aja. Dan ini murah ini. Ini oil filternya. Genuine Parts dari Kawasaki. Jadi 230 ini tanya ke penjualnya itu filter olinya sama dengan yang dipakai oleh KRX 150. Jadi lumayan asik nih. Nah ini kode-kode partsnya nih guys. Kalau butuh. Jadi tinggal pesan, dan lucunya saya dapat ini dari Bandung, jadi susah cari di Jakarta atau di Jabodetabek ya. Lucu juga. Ada lagi yang jual di Kalimantan. Ya wes lah. Jadi kita mulai aja deh, gengs. Ini kita mulai pengosongan oli dari buka drain boltnya dengan kunci 14 tadi. Pakai wadah simpel aja ya, dilapisi plastik. Jadi mulai dikosongkan aja olinya. Sedikit hati-hati karena tadi baru dipanaskan ya, jadi pastinya masih panas nih olinya. Nah itu nih, sudah kelepas nih bautnya. Itu olinya, lihat, hitam banget. Dan suhunya lumayan nih, panas. Udah mulai habis nih olinya, udah tinggal netes. Karena ini kapasitasnya cuma 1 liter ya, jadi wadah kecil juga cukup. Jangan lupa sediakan elap kalau mau melakukan operasi ini. Selanjutnya kita coba buka filter oli. Ini buka dua baut yang ada di sini. Nah ini bautnya udah dibuka nih gengs. Sedikit tips juga ya, kalau misalnya kita mau ganti oli kayak gini, baut-baut yang nempel ke mesin ini kita nggak perlu kencengin terlalu paten atau terlalu, torsinya nggak perlu terlalu gede, karena Indian nanti ini dia panas kan, terus memuai karena logam ya. Jadi kalau kita terlalu kenceng nanti ujung-ujungnya malah susah dibuka, terus bautnya selek, ya udah kacau urusan. Itu aja selingan informasinya. Mesti sedikit dicungkil nih, pelan-pelan. Hati-hati karena ada gasket karetnya untuk buka. Nah, dan dia ada pernya juga guys. Ini dia filter olinya. Setelah terbuka, hitam banget. Karena ini dari awal ya, dari pertama, lebih baik langsung ganti aja. Nah ini setelah dibuka nih dalamannya, rumah filter olinya. Jadi ada tutupnya, ini ada filter olinya.
dan ini ada pernya, simple aja. Nanti di sini kita coba rakit, kita tutup lagi drain boltnya, kemudian isi oli dari sini dan pasang lagi filter, ganti filter oli yang baru, kemudian pasang lagi semuanya. Nah ini gengs perbandingannya nih, ini filter barunya sama persis ya, ukurannya sekilas harusnya pas. Ini coba lihat antara yang masih baru, masih bersih dibandingkan dengan yang sudah baru beberapa ratus kilometer. Sorry, ternyata salah. Ya benar, hanya baru 313 km coy. Kondisinya udah kayak gitu. Nah udah sampai di tahap terakhir nih gengs. Sudah dirapihin dengan banyak tisu. Jadi ini tahap terakhir pengisiannya pakai ini aja nih, funnel. Funnelnya funnel ya umum ya, dijual di toko peralatan. Dan sebelum ngisi jangan lupa awas konyol, baut pengurasnya dipasang lagi sama ini, sudah terpasang rapi dengan menggunakan filter baru gitu. Penting banget ya, oli baru beda sama tadi, olinya oli lama. Sambil dicek ya apakah ada yang netes atau enggak bagian bawahnya, takutnya kita ngisi di atas bawah ngucur, epic. Setelah selesai diisi, pasang lagi ini ya. Ini seperti tadi ya, soal pengencangan cukup dengan tangan aja, nggak perlu pakai alat. Sekuatnya tangan itu harusnya udah cukup. Nah ini, jadi ini udah selesai nih. Tahap terakhir kita harus cek level olinya di sini. Jadi dipanaskan dulu sebentar, kemudian nanti kita lihat level olinya udah pas atau belum. Nah ini setelah diluruskan nih, jadi bisa dilihat di sini. Nah ini ternyata kurang nih guys. Nah informasi lagi nih, jadi kalau misalnya KLX 230 ini sebenarnya kapasitas olinya 1 liter ya. Tadi kan oli shellnya itu 1 liter untuk satu kemasan. Tapi kalau misalnya kita ganti filter oli, itu pengisiannya harus 1,1. Untungnya udah beli satu lagi tuh. Jadi nanti tinggal disesuaikan, tambahin lagi, dan we're done gengs, selesai ya untuk prakarya hari ini. Thank you for watching, like and subscribe ya.